Lagi-lagi media sosial dihebohkan dengan ulah wakil yang melakukan pelanggaran PPKM. Kali ini sebuah pesta pernikahan digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan menyuguhkan hiburan dan memicu kerumunan. Pesta pernikahan layaknya konser musik yang digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini viral di media sosial. Ratusan warga asik berjoget di depan sebuah panggung megah lengkap dengan tata suara yang menggelegar dan kilauan lampu sorot warna-warni. Banyak di antara warga yang hadir tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Satgas COVID-19 setempat membenarkan adanya resepsi pernikahan tersebut. Acara ini berlangsung Sabtu malam di Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo. Pesta tersebut digelar oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi PDIP berinisial AM. Acara pun akhirnya dibubarkan oleh Polsek setempat. Acara tersebut dapat menimbulkan satu kerumunan di masa PPKM level 3 di wilayah Pasuruan. Sehingga upaya tegas kita lakukan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran COVID-19. Sementara itu pihak panitia berdalih resepsi sudah menerapkan protokol kesehatan. Adapun kerumunan warga yang menyaksikan panggung hiburan terjadi secara spontan. Itu bukan undangan dari kita, Mas. Jadi kita itu tidak menyelenggarakan acara dangdut ya, cuma memang acara itu memang soundnya sendiri itu Mas ya. Jadi terkait itu untuk kerumunan, nah, setelah banyak kerumunan, nah, untuk operator saya suruh memberhentikan, Mas. Kasus ini ditangani oleh Polres Pasuruan atas dugaan menimbulkan kerumunan di tengah pemberlakuan PPKM level 3 di wilayah Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Acara hajatan di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan Satgas Pengurai Kerumunan. Hajatan dibubarkan karena menimbulkan kerumunan dan melanggar aturan PPKM level 4. Acara hajatan di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibubarkan Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar. Petugas datang setelah mendengar suara lantunan musik keras hingga larut malam dari kawasan padat pemukiman itu. Acara dibubarkan lantaran melanggar protokol kesehatan terkait aturan PPKM level 4. Di antaranya menimbulkan kerumunan tanpa jaga jarak sebagian warga, bahkan tidak menggunakan masker. Petugas mengimbau warga untuk kembali ke rumah masing-masing, sementara alat musik elektron yang terpasang diminta untuk dibongkar. Tim tadi sepakat untuk melakukan pembubaran dengan cara cabut semua perangkap sound ya. Karena kita menganggap bahwa kegiatan sound musik elektron itu yang salah satu objek yang memancing kerumunan. Usai diberikan teguran, warga akhirnya mengumpulkan kursi yang sebelumnya berjajaran rapi. Petugas mengimbau seluruh warga Makassar agar tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tak mengindahkan protokol kesehatan, ratusan warga berdesakan berebut bantuan sembako di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan seorang ibu hamil sempat terjepit dan terjatuh dalam antrian tersebut. Mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo diserbu ratusan warga saat keluar dari Bandara Panggung Cakrabuana Cirebon. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, warga berebut saat petugas membagikan sembako dari dalam mobil. Bahkan seorang ibu hamil terjatuh saat ikut mengantri untuk mendapatkan sembako. Tapi nggak dapat tadi ya, bingkisan nggak dapat ya? Kondisinya nggak mungkin kan ya? Terus kondisi ibu sekarang gimana, Bu? 2 kali jatuh. Sudah 2 kali jatuhnya, Bu. Dapat nggak? Sebagian warga yang mengantri tak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, padahal kota Cirebon masuk dalam kategori PPKM level 3. Selain mengantri sembako, warga yang didominasi ibu-ibu bahkan rela datang ke area bandara dari subuh untuk sekedar melihat presiden dari jarak dekat.
Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat langsung Joko Widodo dan bersyukur atas bantuan sembako, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ya, senang sekali. Senang ya? Selain dapat sembako, apa lagi Pak? Ya, ada ini aja. Tadi sempat berebutan atau gimana Pak? Iya, berebutan di mobil. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar kunjungan kerja ke Cirebon Senin siang untuk meninjau vaksinasi pelajar dan meresmikan bendungan Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19 tidak membuat orang berhenti berkreasi dan berkarya. Seperti grup penyanyi trio Style Voice, mereka tetap eksis dalam menciptakan karya-karya terbaru dalam bentuk lagu-lagu daerah. Bertempat di Debang Resort, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, penyanyi trio Style Voice melaunching album terbarunya berjudul Nature. Launching album di tepian Danau Toba ini sengaja dilakukan sekaligus untuk mempromosikan kawasan Danau Toba sebagai lokasi wisata di Kabupaten Dairi. Dalam album terbaru Style Voice terdapat 10 lagu daerah Batak yang siap menghibur penikmat musik, di antaranya 8 lagu Pak-Pak dan 2 lagu Toba. Lagu Pak-Pak sendiri sengaja dibuat dalam album ini dengan tujuan agar suku Pak-Pak nantinya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Harapannya semoga musik Pak-Pak khususnya, lagu-lagu Pak-Pak khususnya lebih dikenal lagi ke mancanegara, ya terutama untuk seluruh masyarakat Batak yang ada di Sumatera Utara. Suku Pak-Pak merupakan suku asli yang berasal dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Suku Pak-Pak adalah bagian dari suku Batak yang merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irwansyah Sitepu, iNews melaporkan. Sekolah tatap muka di Jawa Timur digelar serentak di 20 kabupaten kota yang masuk dalam kategori PPKM level 2 dan level 3. Sekolah tatap muka ini digelar di SMA dan juga SMK. SMA, SMK, dan sekolah luar biasa swasta maupun negeri di Jawa Timur melaksanakan sekolah tatap muka mulai hari ini dan digelar di 20 kabupaten kota yang masuk PPKM level 2 dan 3. Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surabaya, para siswa langsung praktik lapangan. Para siswa jurusan perhotelan gembira dan lebih nyaman bisa kembali sekolah tatap muka. Untuk materinya lebih cepat masuk karena setiap kali pembelajaran online itu agak susah masuk karena tidak ada penjelasan langsung tatap mukanya itu tadi. Jadi lebih antusias tatap muka ya? Iya. Seluruh siswa yang masuk sekolah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekolah juga menerapkan jaga jarak di dalam kelas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.